Shalom bagi kita, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam satu hari ini, tetaplah semangat dan yakinlah bahwa Tuhan beserta kita. Sebelum kita melanjutkan berbagai aktivitas kita, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, sebab kasih-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami masih beroleh napas kehidupan dan kami masih dapat merasakan hari yang baru yang akan kami nikmati lewat berbagai aktivitas kami dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami, untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kami Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada hari ini dikutip dari kitab Amos pasal 5 ayat 6. Demikian bunyinya: Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Amos adalah orang biasa yang bekerja sebagai petani dan peternak. Tetapi dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba dan nabinya. Konteks pada zaman itu, bangsa Israel sedang berada dalam kondisi yang cukup makmur. Mereka memiliki minat untuk melaksanakan ritual agamanya dengan baik. Tetapi ternyata kondisi tersebut tidak memberi dampak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ibadah dan perayaan agama yang mereka lakukan ternyata tidak membawa mereka hidup dalam iman yang benar. Justru iman mereka menjadi dangkal. Ibadah dilakukan hanya untuk menutupi dosa dan pelanggaran mereka. Karena itulah Tuhan menghukum mereka dan menuntut pertanggungjawaban mereka atas pelanggaran dan dosa yang mereka lakukan. Amos sebagai nabi Tuhan mengecam mereka atas kesalahan dan dosa mereka. Kecaman Amos bukan main-main. Hukuman yang akan Tuhan berikan sangatlah mengerikan. Mereka akan menjadi tawanan bangsa Asyur. Mereka akan seperti mayat yang terkapar dan dibiarkan membusuk. Itu dapat kita lihat pada pasal 5 ayat 1-3. Satu-satunya cara supaya mereka tidak dihukum dan tetap hidup adalah menuruti peringatan Amos, yaitu pertobatan. Saudara-saudara, carilah Tuhan. Hal itu berarti bahwa kita berusaha, berjuang, dan bekerja keras. Carilah Tuhan dalam terjemahan lain itu berarti pandanglah Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan kembalilah kepadaku. Tuhan tidak hilang, justru kita mungkin yang sedang terhilang. Kita yang keluar dari kandang, kita yang tersesat. Tuhan tetap berada di tempatnya, tetapi kitalah yang sering melenceng keluar dari jalur Tuhan. Pertobatan adalah berbalik dari hidup yang lama dan sia-sia kepada hidup yang baru. Tuhan lihat pertobatan kita dari hati kita, dan itu harus berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Ada buah-buah pertobatan yang bisa dilihat oleh orang lain, oleh orang-orang yang dekat dengan kita, menjauhi dan menghindari dosa. Hidupnya selalu mengucap syukur, selalu mencari kebenaran, kerinduan mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, serta kerinduan untuk berkumpul dan bersekutu dengan saudara seiman. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita untuk kita lakukan, sehingga kita beroleh hidup yang kekal.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah itu Tuhan menuntun kami untuk benar-benar hidup di dalam kehendak Tuhan, menuruti dan melakukan hal-hal dalam setiap aktivitas kami, semuanya turut di dalam kehendak Tuhan. Biarlah Bapa, tuntunan Roh Kudus-Mu juga mengajari kami sehingga kami beroleh hikmat dan kami dapat bersuka cita melalui hari-hari kami. Inilah kami Tuhan juga, berkati apapun yang kami kerjakan Bapa, biarlah itu membuahkan sukacita di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa buat sanak saudara kami, buat seluruh anggota jemaat Tuhan. Biarlah Engkau juga yang menuntun mereka, hingga mereka tetap terpelihara dan mereka boleh bersuka cita melakukan berbagai aktivitas mereka. Ampuni kami Bapa dari dosa-dosa kami, dalam kasih-Mu, dalam pengorbanan-Mu, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.